Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami, dan kami dapat lakukan semuanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27-30. Tertulis demikian: Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menyaksikan janji Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dia sanggup memegang kita dalam tangannya, dan tidak ada satupun yang dapat merebut kita. Dia setia pada janjinya, dan kesetiaannya menjamin keselamatan dan kehidupan kekal saudara dan saya. Semua orang yang sudah menjadi milik Kristus akan tetap menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Keselamatan kita tidak akan hilang, asalkan kita tetap setia dalam iman kepadanya. Dalam ayat ini saudara, Tuhan Yesus menyatakan ciri-ciri dari domba-dombanya, yaitu mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Dua ciri ini menjadi penanda yang sangat penting yang membedakan pengikut Kristus dengan yang bukan pengikut Kristus. Mengaku percaya saja tanpa disertai kerinduan untuk mendengarkan dan mentaati suara Tuhan menunjukkan identitas sebagai bukan domba Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Domba pasti mendengar suara gembala dan mengikuti gembalanya. Kecuali domba itu adalah milik pribadi yang lain, maka domba itu pasti tidak akan mengikuti. Saudara dan saya bukan milik iblis, tapi milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, kita mendengar, kita mentaati suara firman-Nya, dan mengikuti perintah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Lebih tegas lagi dinyatakan di sini, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Kita tidak usah bingung saudara. Tidak perlu membeda-bedakan Bapa dan Tuhan Yesus. Mari kita imani, karena mengenal Kristus berarti mengenal Bapa, dan melihat Kristus berarti melihat Bapa. Dalam Yohanes 8 ayat 19 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku." Dan di Yohanes 14 ayat 9 Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Jadi saudara, begitu sederhana namun juga begitu luar biasa. Tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan melalui ayat-ayat ini memberikan rema buat kita semua. Untuk pertama, tidak ragu akan keselamatan yang kita terima dalam Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan oleh iman di dalam Tuhan Yesus, tidak akan dikeluarkan dari kasih karunia Tuhan. Kita pasti menerima janji kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan. Bersukacitalah saudara, karena nama kita ada terdaftar di sorga oleh karena anugerah Kristus melalui pengorbanan darah-Nya di kayu salib. Yang kedua saudara, teruslah setia dalam menuruti firman-Nya. Sebagai domba-dombanya, hanya satu suara yang kita kenal dan ikuti,
yaitu suara Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam kebenaran dan kehidupan. Jangan ikuti suara-suara yang lain yang mencoba menyesatkan kita. Ikuti saja Tuhan Yesus, pandang Dia, Gembala kita yang baik dan agung, sampai kita mencapai garis akhir di mana kita berjumpa muka dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan takut terhadap kematian. Kematian jasmani hanyalah pintu bagi kita untuk masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Maut telah dikalahkan oleh kuasa darah Kristus. Kemah jasmani yang kita miliki, yaitu tubuh ini, suatu saat akan dibongkar agar kita menerima kemah yang abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memiliki anugerah keselamatan, dan ini akan tetap menjadi bagian kita sampai seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua, memberikan kami pengertian bahwa Tuhan, Engkau selalu memegang kami dalam tangan-Mu. Engkau memelihara dan melindungi kami, dan tidak ada satupun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan. Dan kami percaya itu akan menjadi bagian milik kami sampai selamanya. Kami tidak khawatir, kami tidak cemas, tidak gelisah, karena janji-Mu ya dan amin. Keselamatan itu kami miliki dalam kepastian di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mendengar renungan hari ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang berada dalam pergumulan, masalah-masalah dalam hidupnya. Kami percaya, kami terima jawaban Tuhan. Kami berkemenangan karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.